Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat sama-sama berkumpul atau menyaksikan materi Ma'rifatullah yang ketiga ini. Salawat serta salam marilah kita sudah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang turut kepada segala perintahnya dan juga mengikuti sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, memasuki kepada materi kuliah yang ketiga tentang Ma'rifatul Insan, yaitu masuk ke bagian kedua tentang Hakikatul Insan, yang artinya adalah hakikat manusia. Sebelumnya marilah kita menyadari bahwa suatu pendapat bila berlawanan dengan Al-Quran dan Al-Hadis adalah keliru. Wasiat Rasulullah SAW, kutinggalkan untuk kamu dua perkara pusaka, taklah kamu akan tersesat selama-lamanya selama kamu masih berpegang pada keduanya, yaitu Kitabullah atau Al-Quran dan Sunnah Rasulnya atau Al-Hadis. Gitu ya. Tanda orang yang berakal, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Rumus utama dalam pemateri ini adalah akal tanpa bimbingan Al-Quran tertipu, Al-Quran tanpa akal lumpuh. Selanjutnya, sadari, selogis apapun argumentasinya, bila berlawanan dengan Al-Quran atau Al-Hadis, sudah pasti salah. Sadari juga, orang yang paling rugi adalah orang yang merasa benar, padahal sebenarnya ia keliru. Baik, masuk kepada materi tentang materi Ma'rifatul Insan. Kedua, tentang Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Tujuan materi pada materi bagian kedua ini, yang pertama adalah memahami kondisi manusia sebagai makhluk yang lemah dan bagaimana kelemahan itu dapat menjadi kemuliaan. Yang kedua adalah memahami tugas yang dibebankan kepada manusia, pilihan dalam tersebut, tanggung jawab bagi pelaksanaan atau pengingkarannya. Kita masuk kepada bagian materi pada materi Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Manusia harus bisa memahami hakikat dari kehidupannya sebagai manusia. Hal ini penting agar manusia itu dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain dan juga makhluk-makhluk lainnya. Hakikat-hakikat manusia yang harus dipahami antara lain, yang pertama adalah sebagai makhluk.
Manusia diciptakan atas dasar fitrah Islam sebagai mana makhluk-makhluk lainnya. Sebagai makhluk manusia berdasarkan fisik, termasuk manusia yang lemah dan memiliki keterbatasan dan kekurangan. Sebagai makhluk, manusia juga makhluk yang bodoh, yang tidak mengetahui rahasia yang belum Allah bukakan. Sebagai makhluk, manusia juga tidak dapat berdiri sendiri, yang mana manusia tidak dapat hidup tanpa bergantung kepada orang lain. Yang kedua, hakikat manusia adalah sebagai yang dimuliakan. Yang dimuliakan di mana manusia ditiupkan ruh, serta diberikan keistimewaan berupa akal pikiran, dan alam semesta pun ditundukkan untuk manusia. Yang ketiga, hakikat manusia adalah sebagai mukallaf atau dibebani. Manusia memiliki tugas yang harus diembannya dan memiliki tanggung jawab, yaitu sebagai hamba yang selalu beribadah, sebagai rasa syukur kepada Allah, dan sebagai khalifah di muka bumi. Yang keempat, yaitu adalah mukhayyarun atau bebas memilih. Bebas memilih. Manusia sebagai makhluk yang dimuliakan memiliki akal, dapat memilih apakah dia akan beriman sesuai dengan fitrahnya atau akan menjadi kafir atau menolak segala perintah-perintah atau syariah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, hakikat manusia adalah mendapatkan majziyun atau balasan. Manusia sebagai makhluk yang bebas memilih pastilah memiliki konsekuensi terhadap apa yang ia pilih. Orang beriman dan mematuhi semua perintah dan larangan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Sebaliknya, orang kafir dan menolak segala perintah-perintah Allah dan syariat-syariat Allah, maka Allah akan membalasnya dengan an-nar atau neraka. Baik, masuk pada hakikat manusia. Siapakah saya? Mungkin kita akan bertanya-tanya, siapakah saya ini? Selanjutnya adalah, apakah hakikat diri saya? Setiap orang pasti memiliki pendapatnya masing-masing. Ini adalah soalan yang sangat penting. Karena jawaban soalan ini akan menentukan sikap kita dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama, hakikat manusia yang pertama adalah sebagai makhluk. Manusia adalah makhluk. Manusia itu makhluk yang diciptakan, bukan khalik atau pencipta. Karena pencipta merupakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mengakui bahwa kita ini makhluk? Tentu kebanyakan kita tidak mengakui itu. Ada sebagian dari kita yang tidak mengakui itu, dan ada juga kebanyakan dari kita yang mengakui bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Sang Khalik atau Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang itu adalah ada yang tidak bersetuju dengan terhadap masalah ini adalah tentang seperti teori Darwin atau orang ateis yang meyakini bahwa kita ada secara kebetulan, tidak sengaja, atau ada dengan sendirinya gitu. Sebagai makhluk, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Sebagai makhluk, maka harus tunduk kepada Sang Khalik atau Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar bahwa kita ini makhluk, maka kita akan tunduk kepada pencipta kita. Kalau tidak, maka wajar kalau mereka berbuat
seenaknya. Orang-orang yang menolak bahwa mereka adalah makhluk, pasti mereka akan hidup tidak sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segi makan minumnya seperti binatang, kematian karena mereka mengira bahwa kematian itu hanya karena masanya berakhir. Bukan, kematian itu sebuah pintu menuju kehidupan yang kelak akan datang lagi. Atau tidak percaya bahwa adanya hari di mana mereka akan dibangkitkan kembali setelah mereka mati. Sifat makhluk. Sifat makhluk yang pertama adalah di atas fitrah. Hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi, au yunasiranihi, au yumajisanihi. Yang kedua adalah lemah. Yang ketiga adalah bodoh. Meskipun Allah menciptakan manusia itu lemah dan bodoh, tapi tetap memberikan amanah kepada manusia. Keempat adalah fakir. Baik, kita akan pada yang pertama yaitu alal fitrah atau berada di atas fitrah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitrah adalah sifat asal kesucian, bakat, dan pembawaan manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ia diciptakan alal fitrah atau berada di atas fitrah. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya adalah, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Manusia diciptakan ala fitrah, maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya atau beriman kepada Allah. Dalam kutip adalah mukmin, Islam, Muslim. Rasulullah SAW bersabda yang artinya adalah, apakah kamu suka aku menceritakan kepadamu apa yang telah diceritakan oleh Allah kepadaku dalam kitabnya? Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dan anak cucunya cenderung kepada kebenaran dan patuh kepada Allah. Allah memberi mereka harta yang halal, tidak yang haram. Lalu mereka menjadikan harta yang diberikan kepada mereka itu menjadi halal dan haram. Hadis riwayat Iyad bin Himar. Dalam hadis lain beliau SAW bersabda, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Riwayat Bukhari. Sebagian ulama mengatakan bahwa arti fitrah adalah Islam itu sendiri. Hal ini dikatakan oleh Abu Hurairah, Ibnu Syihab, dan lain-lainnya. Pendapat tersebut dianut oleh kebanyakan ahli tafsir. Yang kedua, sifat manusia adalah lemah, atau dalam bahasa Arabnya adalah do'if. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan do'if atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsu. Kadangkala mereka mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabarannya. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 28 yang berbunyi, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu du'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia itu diciptakan atau bersifat lemah. Selain itu, manusia pun pada dasarnya memiliki kelemahan fisik, sehingga Allah Ta'ala menetapkan kebijakannya dengan memudahkan berbagai perintah dan larangan. Dan ketika terjadi kesulitan, dibolehkan olehnya manusia melakukan sesuatu yang hukum asalnya adalah terlarang. Misalnya dihalalkannya memakan bangkai bagi orang yang kelaparan atau terjebak di dalam hutan, tidak ada makanan selain itu.
karena darurat, dalam keadaan darurat. Yang ketiga yaitu sifat manusia yang ketiga yaitu bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Allah Ta'ala mengungkapkan kondisi manusia ini dengan firman-Nya dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya karena berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Ayat ini menyebutkan bahwa Allah Ta'ala telah mengemukakan amanat, yaitu tugas-tugas ibadah pada langit, bumi, dan gunung-gunung. Seumpamanya Allah menciptakan pada masing-masing makhluk itu pemahaman dan dapat berbicara, maka semuanya pasti enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir, yakni merasa takut akan mengkhianatinya. Lalu dipikullah amanat itu oleh Nabi Adam sesudah terlebih dahulu ditawarkan kepadanya. Sungguh, manusia itu amat zalim terhadap dirinya sendiri disebabkan apa yang telah dipikulnya itu dan amat bodoh, yakni tidak mengerti tentang apa yang dipikulnya itu. Manusia menyanggupi amanat yang ditawarkan kepadanya apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan juga kelebihan pahala, dan apabila ditinggalkan akan disiksa atau mendapatkan dosa. Karena itulah ia disebut jahula atau bodoh, karena tidak mengetahui kemampuan dirinya sendiri. Sifat yang manusia atau makhluk adalah yang keempat adalah fakir. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fakir atau butuh berkehendak kepada pemberiannya. Bagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat 15, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu. Karena beliau adalah maha terpuji. Baik, masuk ke hakikat manusia yang kedua yaitu dimuliakan atau mukarram. Mukarram dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk lainnya. Di sini disebutkan dimuliakan bukan mulia dengan sendirinya, karena kita harus menyadari bahwa manusia ini diciptakan dari benda yang hina, dari air yang hina, dan juga lahir dalam kondisi tidak tahu apapun. 3 kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia yaitu pertama yaitu ditiupkan ruh. Malaikat hanya ruh saja, tidak dengan jasadnya. Sementara binatang dan tumbuhan tidak diberikan ruh. Yang kedua adalah diberikan keistimewaan, seperti diberi kendaraan darat dan laut, diberi rezeki, makanan yang beraneka, dan diberi kelebihan. Yang ketiga adalah alam semesta ditundukkan bagi manusia. Baik, yang pertama adalah ditiupkan ruh. Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafkhur ruh, telah ditiupkan ruh ciptakan Allah kepadanya. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 9, kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan yang artinya sesungguhnya salah seorang dari kalian disempurnakan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk air mani, kemudian menjadi alaqah segumpal darah, selama itu pula kemudian menjadi sepotong daging, selama itu pula kemudian Allah mengirim malaikat kepadanya, lalu malaikat tersebut meniupkan ruh ke dalamnya dan diperintah dengan 4 hal, yaitu menulis rezeki, amal perbuatannya, ajalnya, dan orang celaka atau orang bahagia. Yang kedua yaitu memiliki keistimewaan.
Manusia merupakan makhluk yang Allah anugerahi dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Allah Ta'ala telah memuliakan anak Adam dan cucunya dengan raut muka yang indah, potongan yang serasi, dan diberi akal, agar dapat menerima petunjuk untuk berbudaya dan berpikir guna mencari keperluan hidupnya, mengelola kekayaan alam, serta menciptakan alat pengangkut di darat, di laut, maupun di udara. Dan Allah Ta'ala telah memberikan rezeki yang baik-baik kepada mereka itu, yang terdiri dari makanan yang didapat dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Allah Ta'ala telah melebihkan manusia dengan kelebihan yang sempurna dari kebanyakan makhluk lainnya atau dari segala makhluk yang diciptakannya. Yang ketiga adalah ditentukannya alam padanya. Manusia pun dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena musakharullah atau telah dituduhkan alam ini kepadanya. Allah berfirman dalam surat Al-Jasiyah ayat 12 yang artinya, Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Allah Ta'ala telah menciptakan bumi dan memudahkannya untuk manusia, sehingga manusia dapat mengambil manfaat yang tidak terhingga untuk kepentingan hidup dan kehidupannya. Dia menciptakan bumi itu bulat, terapung-apung di angkasa luas, tapi manusia tinggal di atasnya, seperti berada di tempat yang datar, terhampar, tenang, dan tidak bergoyang-goyang. Karena Allah telah menundukkan alam semesta ini untuk manusia. Di ayat yang lain diterangkan bahwa Allah Ta'ala menjadikan bumi dan semua isinya ini untuk manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju langit, dan lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dengan perputaran bumi, terjadilah malam dan siang, sehingga manusia dapat berusaha pada siang hari dan beristirahat pada malam harinya. Padanya memancarkan sumber-sumber mata air yang mengalir air untuk diminum manusia dan binatang ternak peliharaannya. Dengan air itu pula manusia mengairi kebun-kebun dan sawah-sawah mereka, demikian pula kolam-kolam tempat mereka memelihara ikan. Allah berfirman, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali, itu dibangkitkan. Diciptakannya pula bukit-bukit, lembah-lembah, gunung-gunung yang menghijau, yang menyejukkan hati orang yang memandangnya. Dari celah-celah bukit itu mengalir sungai-sungai, di antaranya bukit-bukit dan lembah-lembah itu manusia membuat jalan-jalan menghubungkan suatu negeri dengan negeri-negeri lainnya. Seperti yang Allah firmankan tadi ya. Selanjutnya adalah hakikat manusia yang ketiga, yaitu dibebani atau mukallaf. Manusia adalah makhluk yang mukallaf atau mukarram atau dimuliakan. Pastilah diberikan beban atau tanggung jawab. Ada 2 beban besar yang diberikan kepada manusia, yaitu satu ibadah, yang kedua adalah khilafah sebagai khalifah fil ard, di bumi. Pertama yaitu ibadah. Berdasarkan pertemuan kedua pekan lalu, kita menyadari bahwa ibadah yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang berupa lahir maupun batin. Manusia juga diwajibkan untuk beribadah sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Selanjutnya adalah sebagai khalifah atau khalifatu fil ard, menjadi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Berdasarkan pertemuan kita kedua pekan lalu, kita menyadari bahwa di antara tugas khalifah
ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Allah akan memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugas itu, apakah sesuai dengan yang diperintahkannya atau tidak. Tugas kekhalifahan memang sangat berat, maka semua unsur harus saling bahu-membahu, tolong-menolong agar nilai-nilai Al-Quran bisa menyatu dengan kehidupan nyata di bumi ini, sehingga cita-cita kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dapat tercapai. Yang keempat, hakikat manusia yang keempat adalah bebas memilih atau mukhayyarun. Mukhayyar. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan, diberi beban, dan diberi kebebasan memilih atau mukhayyar. Ada dua pilihan. Yang pertama adalah mukmin atau sebagai orang beriman kepada Allah, atau kafir atau menolak perintah Allah atau enggan untuk melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun atau diberi pilihan oleh Allah taala. Apakah memilih al-iman atau beriman kepada Allah dengan cara mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, atau malah al-kufru atau sebagai menentang segala perintah-perintahnya atau segala dan melaksanakan larangan-larangannya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taghabun ayat 2 yang artinya, dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada orang yang kafir atau menolak, dan di antara kamu juga ada yang mukmin, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan kejahatan, dan telah diberikannya pula kepada mereka akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga ia dapat memilih yang baik untuk dikerjakannya dan yang buruk untuk ditinggalkannya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Insan ayat ketiga, sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Oleh karena itu, para rasul yang diutus kepada manusia hanyalah bertugas untuk menyampaikan bahwa kebenaran yang diserukannya adalah benar-benar dari Tuhan semesta alam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 29, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki atau beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Adalah kewajiban Al-Kahfi surat 29 ya, adalah kewajiban manusia untuk mengikuti kebenaran dan mengamalkannya. Manfaat dan kebenaran itu tentulah kembali kepada mereka yang mengamalkannya. Demikian pula sebaliknya, akibat yang buruk dan pengingkaran terhadap kebenaran itu kembali pula kepada mereka yang ingkar kepada Rabb. Yang kedua adalah balasan atau majziyun. Mujza, balasan pertanggungjawaban. Seperti yang saya jelaskan tadi, setiap pilihan yang diambil memiliki konsekuensi atau balasan. Jika ia beriman, surgalah balasannya. Akan tetapi jika ia kafir atau menolak keimanan itu, nerakalah balasannya. Yang pertama itu berakibat surga. Manusia adalah makhluk yang makziun atau mendapatkan balasan amal. Mereka yang beriman dan berbuat kebajikan akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala berupa al-jannah atau surga. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat As-Sajdah ayat 19, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Kedua adalah berakibat neraka.
Sedangkan mereka yang ingkar atau menolak segala syariat-syariat Allah, perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa an-nar atau neraka. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat As-Sajdah ayat 20 yang artinya, dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah jahanam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekian dari materi yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan dari tutur kata saya atau dari penjelasan yang kurang bisa dapat kurang dipahami dari perkataan saya, mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari diri saya pribadi dan kebenaran datangnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala melalui materi ini. Mungkin cukup sekian. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.